Ah, silakan Pak Ciko. Ya, terima kasih Pak Friendly ya, support dan operator kita. Kalau Friendly ngomong lebih panjang lagi, saya nggak ada kerja nanti. Jadi saya MC ya, MCing, nge-host ya dan lain-lain. Cuma topik hari ini saya bakal jarang ngomong, Yunita aja yang ngomong nanti ya. Nah, teman-teman sekalian, selamat datang di meeting kita hari Sabtu ini ya. Sebetulnya hari ini sepertinya boleh dikatakan workshop training karena kita akan belajar mendengar sekali lagi bagaimana cara pakai GoPassport. Nah, jadi sejak setahun lebih lah ya, sudah sejak setahun lebih itu di company kita sudah 100% aplikasi asuransi jiwa ya dan lain-lain itu sudah 100% harus via online. Jadi waktu awal itu masih boleh pilih mau pakai kertas, form atau online. Jadi sekarang ya mau tak mau kita harus menyesuaikan diri. Jadi masa promosinya sudah lewat, nggak ada alternatif lain lagi, Anda harus pakai GoPassport. Tapi mau tak mau juga kita harus biasakan, walaupun mungkin kita agak gaptek, kita tidak cepat belajar. Kenapa? Karena saya awalnya juga gitu. Saya seperti kata teman saya ya, saya old school, saya lebih senang yang konvensional. Tapi mau tak mau saya terbiasa dan akhirnya ya gampang juga gitu loh. Sebenarnya untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya dimanapun kita bisa kerja, dimanapun kita bisa closing. Apalagi sekarang kalau kita pakai GoPassport, kita juga nggak perlu submit form untuk auto debit lagi. Auto debit form itu bahkan sudah online gitu loh. Nah, setelah nanti semuanya selesai, paling kita hanya perlu forward data untuk diarsip di kantor kita sendiri. Nah, tapi saya nggak panjang lebar lagi ya, teman-teman. Anda sudah bergabung di sini ya. Hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Ci Yunita. Oke, siap, Cici Yunita? Ya, siap. Terima kasih, Coach Ciko. Ya, oke, betul. silakan. Jadi, ya, yuk. Ini saya screen dulu ya. Semua bisa lihat? Bisa. Bisa ya. Bisa. Oke. Ini agak lagging kayaknya. Oh, jadi ini pakai handphone ya? Enggak, pakai laptop. Tapi karena ini dari browser. Bukan. Maksud saya SPAJ GoPassport via handphone. Ini yang mau dipresentasi. Iya, ini dari handphone. Tapi sebenarnya sama sih kalau dari tablet. Ya, beda jadi, tipis lah ya. Tapi saya kira bagus ya. Semua orang pegang handphone. Yuk, lanjut. Ya, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang hadir sekarang, misalnya sedang menggunakan Zoom ya, menggunakan gadget lain, atau mau sambil pakai ini GoPassportnya dipraktekkan, itu juga silakan ya, biar lebih tertanam nih teori-teorinya. Jadi kalau misalnya kita cuma dengar kan takutnya nggak dijalankan bisa lupa ya. Oke, jadi ini sebelum yang paling pertama memang kalau mau kita pakai aplikasi ini kita harus install dulu di Play Store. Logonya seperti ini, GoPassport. Oke, dan memang sebenarnya secara berkala kita harus update ya. Nah, walaupun sudah ada di dalam HP kita. Nah, jadi jangan heran, apalagi setiap bulan memang kita harus renew lagi data yang di dalam. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita lihat. Jadi kalau misalnya kita klik aplikasi, tombol aplikasi tadi, GoPassport, kita bisa lihat tampilan halaman depannya, yaitu pertama ada tombol prospek, proposal, aplikasi yang di atas. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ada nasabah baru, yang kita pilih itu adalah tombol prospek ini. Dari sini baru kita akan diarahkan untuk mengisi data-data dari nasabah kita. Nah, kalau tombol proposal ini adalah tombol di mana kita memang sudah ada prospek, data prospek di dalam. Oke, jadi ini kita bisa lihat data yang sudah kita buat sebelumnya. Data MaxiLink dari nasabah kita, data MobilInk yang telah kita buat, dan sebagainya. Jadi proposal yang sudah ada. Nah, aplikasi ini akan saya jelaskan nanti di akhir. Jadi kita untuk pertama kita fokus ke dua tombol pertama ini. Oke. Nah, kalau kita klik
prospek. Nah, ini tampilan di dalamnya. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Ini cuma template. Di sini adalah nama dari nasabah yang sudah kita create sebelumnya. Jadi semua ataupun kita coba-coba buat akan muncul di sini. Oke? Nah, kita klik prospek. Nah, kita bisa pilih buat baru atau ubah. Kalau belum pernah buat proposal sebelumnya, kita pilih buat baru. Kalau sudah pernah ada sebelumnya dan mau kita ubah, misalnya kita mau ubah ridernya atau UP jiwa di dalamnya dan sebagainya, kita klik ubah. Tentu kita klik dulu nama nasabah, baru kita klik ubah. Nah, kemudian ada pilihan grup di sini. Tambahan grup ini berguna apabila nasabah yang kita prospek itu berupa keluarga. Oke, misalnya ayah, ibu, dan anak atau suami istri. Nah, ini berguna ketika nanti kita mau memasukkan data ahli waris, dia akan muncul secara otomatis. Jadi kita tidak perlu manual masukkan lagi kalau memang ada data yang atau dia perlu dimasukkan sebagai nasabah. Oke, jadi kalau mereka memang connect akan masuk sebagai nasabah, tambah saja di grup ini. Oke. Kemudian proposal ini yaitu ketika kita sudah membuat proposal yang baru. Jadi tadi masih mengisi data dari nasabah di prospek. Proposal itu kita mulai membuat proposal apa saja, ceiling, net ceiling, dan sebagainya. Oke. Nah, setelah kita klik buat baru, buat prospek baru, inilah tampilan di dalamnya. Pertama kita isi nama nasabah. Saya sarankan nama nasabahnya sesuai dengan KTP. Jadi tidak akan mengurangi silap atau kesalahan di akhir ketika sudah mau diselesaikan pengisian proposal ini atau pengajuannya. Nah, tanggal lahir juga sesuai KTP. Jadi ada baiknya memang kita sudah ada foto KTP atau memang kita sudah tanyakan dulu. Nah, namun kalau memang masih belum sampai tahap itu, tidak apa-apa. Misalnya kita cuma tahu, oh namanya Ciko. Nah, kita tuliskan dulu. Kalau memang kita akhirnya baru dapatkan KTP nasabah, oh namanya rupanya pengejaannya begini. Masih bisa diubah nantinya. Oke. Tapi untuk pilih tanggal lahir ini tentu penting karena tidak boleh silap. Kalau salah masukin tanggal, tentu nanti perhitungan preminya berbeda. Oke, teman-teman. Nah, kemudian kalau memang warga negara Indonesia, kita pilih WNI. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita masih tahap bincang-bincang, prospecting, gitu kan, kita mau coba-coba itu. Untuk data-data di bawah ini boleh kita skip dulu. Oke, kita boleh klik simpan untuk mempersingkat waktu. Nanti takutnya nasabah kita merasa kamu ngapain sih kok lama banget gitu. Kita skip dulu. Yang penting kita isi nama dan tanggal lahir, pilih WNI, kemudian pilih ini Indonesia dan KTP. Untuk nomor-nomor ini dan ke bawahnya boleh kita skip. Nanti kita isi kemudian setelah memang kita sudah dapatkan data lengkapnya. Oke, tapi akan saya jelaskan secara step by step dulu. Oke. Nomor ID ini adalah nomor sesuai dengan tipe ID yang kita pilih. Kalau memang kita pilih akte lahir, kita pilih nomor paspor, tapi umumnya kita pilih KTP untuk warga negara Indonesia. Oke, kecuali anak kecil, kecuali anak di bawah, anak yang belum mendapatkan KTP. Oke, dan biasanya itu kalau anak yang masih di bawah umur kan nempel ke orang tua atau orang tua sebagai pemegang polis. Jadi tidak perlu isi nomor ID ini. Oke, kemudian kota kelahiran sesuai dengan KTP, negara kelahiran juga sesuai dengan KTP, tentu Indonesia ya kalau KTP. Jenis kelamin, ya ini juga harus dipilih dulu. Kalau memang kita mau percepat ya untuk perhitungan premi dan sebagainya. Kemudian kita turun. Nah, untuk nama perusahaan, jenis usaha, bidang usaha, jabatan, uraian pekerjaan dan kelas pekerjaan itu tergantung dengan dari data yang ada dari nasabah kita. Nah, kalau memang kita bingung, ada dua pilihan.
kita lihat dari drop down ini apa yang paling dekat, oke? Apa yang paling dekat dengan pekerjaan mereka. Atau kalau memang sudah bingung, boleh coba kontak Bu Lia atau Bu Ani di kantor. Mereka akan membantu kita untuk memilih mana yang lebih tepat. Oke, bidang usaha nanti akan ada drop down listnya di sini, kita bisa pilih. Ada list yang bisa kita kontak sesuai dengan bidang yang paling dekat dengan pekerjaan nasabah kita. Oke. Setelah kita isi ini, nah makanya saya bilang kalau misalnya kita belum begitu tahu backgroundnya, kita masih mau coba-coba itu, preminya kita boleh skip ini dulu teman-teman. Jadi isi yang penting dulu, nama, jenis kelamin, dan pilih KTP. Oke, nggak usah isi nomornya. Next. Ini adalah kelas pekerjaan dari nasabah kita. Kalau masih anak kecil ya tentu kita skip aja atau pilih kelas 1. Tapi kalau memang pekerjaannya di dalam ruangan atau pekerja administratif 100%, maka pilih kelas 1. Kalau dia ada 50-50, kadang-kadang di lapangan, kadang-kadang di dalam ruangan, kita pilih kelas 2. Kalau dia pekerjaannya yang di lingkungan yang di lapangan, di luar 100%, sepertinya contohnya buruh, satpam, supir bus, kita pilih kelas 3. Kemudian kita isikan alamat email. Alamat email ini sangat penting, teman-teman. Jadi kalau memang kita sudah oke, sudah dapat data nasabah, mohon cantumkan sesuai dengan alamat yang benar. Oke, jadi pastikan bahwa alamat yang diberikan oleh nasabah kita sudah cocok, karena setiap data akan dilinkkan ke email nasabah. Nomor HP juga. Jadi kedua ini sangat penting, pastikan kita sudah cantumkan dengan benar. Oke. Kemudian kita ikuti saja. Kita go down. Status pernikahan. Saya interupsi sebentar. Tadi ngomong alamat, itu mau nulis alamat, alamat tempat tinggal atau alamat KTP? Itu bicara alamat email atau apa? Oh, kalau yang di atas, belum, saya belum sampai. Oh, belum sampai sana ya, alamat email ya? Belum. Masih alamat email. Oke, email aja. Iya, alamat email. Iya, masih alamat email ya, email. Iya. Oke. Jadi beda ya teman-teman. Kita memang perlu tahu alamat email atau alamat rumah atau bahkan alamat kantor. Jadi kalau memang sedang bincang-bincang dengan nasabah, ada baiknya yang memang kalau udah oke ya gitu, rencananya udah mau masuk, kita mintakan data-datanya seperti nama lengkap, ya tentu bisa kita lihat dari KTP. Tapi kalau alamat email, apabila alamatnya berbeda dengan di KTP, nomor HP, nomor rumah, nomor kantor, ada alamat kantor, itu semua harus dimintakan secara lengkap, menghindari kita bolak-balik tanya-tanya atau mengganggu aktivitas nasabah kita ya. Oke. Kemudian, sebentar ya, saya pause dulu, ada yang keluar, ada yang muncul. Oke. Next. Kemudian status pernikahan ini sesuai dengan nasabah kita, pendidikan formal terakhir, hobi apakah berisiko tinggi, apabila tidak kita pilih tidak, jika ya kita harus sebutkan. Oke, contohnya parasailing, panjat tebing dan sebagainya, atau balap mobil gitu juga ya. Oke. Nah, untuk data ini memang kelihatannya sepele, tapi tentu kita harus pastikan dengan nasabah kita juga, tidak bisa kita asal-asal sebutkan ya. Jadi ketika kita jumpa dengan nasabah atau meminta data, sekalian mintakan supaya tidak bertele-tele atau ulang-ulang tanyanya. Oke, kemudian ini yang Pak Ciko sebutkan tadi, ini alamat rumah, alamat domisili. Nih. Yunita terputus itu mungkin, Pak Ciko. Oh ya, ada sambung lagi. Kena kick tadi. Saya balik dulu ya.
Sudah bisa kelihatan teman-teman? Udah bisa. Ya, oke. Next. Nah, ini yang dimaksud dengan alamat rumah. Jadi Alamat tentu KTP kita ya? mintakan secara lengkap juga. Alamat KTP. Nah, kalau misalnya alamat domisili berbeda dengan di KTP, juga harus kita mintakan. Oke, apabila berbeda. Nah, Tulis di tapi mana? yang di Alamat sini, domisili ya? ya, di sini yang sesuai dengan KTP. Oke. Jadi kita cantumkan sesuai KTP. Kemudian kota dan kode pos juga sesuai dengan KTP. Kadang-kadang ada KTP yang tidak mencantumkan kode pos atau RT RW-nya dengan lengkap. Jadi Kebanyakan sih tidak ada. Iya, kebanyakan ya. Tapi ada baiknya kalau memang nasabahnya tahu, kita tanyakan saja. Kalau nggak ada, oke, nggak apa-apa kita. Boleh kosong ya? Untuk ini biasanya saya selalu isi sih. Tapi kalau RT RW boleh kosong sih. Pak. Kode pos? Kode pos tidak bisa. Kita harus tanyakan. Nah, sekarang mumpung kita sudah ada Google, kalau memang ada alamatnya, kita sudah bisa Google sendiri apa kode posnya, jadi tidak merepotkan orang lain. Kalau tidak susah Google lah ya. Tapi kalau susah saya biasanya sih memang nggak sibuk cari, cuma saya tulis aja 20.000 gitu. Gitu ya, boleh di skip ya. Ya, cuma saya orangnya detail Pak Ciko. Saya takut ada. Oke lah, kita beda tipis saja. Beda tipis. Oke, next. Jadi kita isi saja ini sesuai dengan alamat dari nasabah kita. Nomor telepon, kalau tidak ada nomor fax maka kita kosongkan nomor telepon apabila ada. Nah, alamat surat korespondensi apakah berbeda dengan alamat domisili yang tadi kita cantumkan. Andai kata alamat KTP dan alamat yang dia tinggal sekarang sudah berbeda, maka kita cantumkan ya. Apabila tidak berbeda, maka cantumkan saja tidak. Apabila ya, maka kita harus isi kembali apa alamat yang benar yang sedang nasabah tinggali sekarang. Oke, karena apabila tidak, takutnya nanti kalau misalnya ada pengiriman data atau dokumen akan ke alamat sesuai KTP. Oke, kemudian untuk NPWP biasanya saya kosongkan sih. Ya, Pak Ciko gimana nih? Kalau memang nasabahnya ada, ya kebanyakan saya kosongkan. Kosong sih. Nah, ini kita pilih, ya kita pilih tidak. Ya, saya juga kosongkan sih untuk NPWP. Oke, negara jurisdiksi kita pilih Indonesia. Sebenarnya ini karena sudah kita pilih tidak, ini kita kosongkan saja sih, kita skip. Iya. Oke. Bagian ini bisa di skip nih. Ya, kita next. Ya, bagian itu, oke. Nah, untuk sumber penghasilan itu tidak bisa di skip, kita harus pilih. Kalau kita klik di sini ada drop down-nya, apakah tabungan, apakah dari deposito atau dari income lain-lain, oke, atau gaji akan ada di sini drop down-nya, oke. Nah, setelah kita klik, kita harus klik tambah. Nah, kalau kita tidak pilih tambah, kita tidak klik tambah ini, maka dia tidak akan muncul di sini. Nah, nanti teman-teman akan bingung loh. Saya tadi udah pilih nih tabungan, tapi memang nggak klik tambah ya, tapi nggak muncul. Jadi nanti akan disuruh ulang lagi, disuruh pilih. Nah, jadi pastikan teman-teman klik tambah di sini, dia akan muncul di sini. Contohnya tadi sudah dipilih gaji gitu ya, tambah, dia akan muncul di sini. Kemudian untuk ini di drop down di sini juga akan ada range, oke? Jadi tidak spesifik antara apakah 50 juta, 100 hingga 300 dan sekian dan lain-lain. Tinggal pilih saja, pastikan dengan nasabah. Untuk pemilihan ini juga berhubungan dengan premi yang akan dibayar oleh nasabah. Jadi kalau memang range-nya di sini terlalu rendah, tapi preminya tinggi, tentu akan tidak bisa diproseskan di GoPassport ini. Jadi harus make sense ya. Penghasilan kotor per tahunnya dengan premi akan dibayar nasabah. Oke. Kemudian tujuan membeli asuransi. Ini juga ada drop down-nya, apakah perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, apakah untuk
saya kalau nggak salah ada dana pensiun gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi kita klik, sudah kita pilih, tentunya kita pilih perlindungan keluarga. Kalau tidak, klik tambah di sini. Oke, nah andai kata kita salah pilih, tidak apa-apa, kita boleh pilih hapus, kita klik lagi yang benar. Tentunya kita mau klik perlindungan keluarga, jadi kita klik tambah lagi. Oke. Nah, di sini adalah data rekening pada bank. Ini adalah data tabungan ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita sudah jumpa nasabah atau kita WhatsApp ya atau Zoom, kalian mintakan halaman depan dari buku tabungannya. Oke. Nah, dari situ kita bisa cantumkan sendiri nomor rekeningnya dan nama sesuai dengan di buku tabungan, nama bank dan cabangnya. Ini juga harus diisikan. Oke, karena beda cabang kan pasti ada cantumannya di buku tabungan halaman depan. Oke. Nah, tujuan kita memintakan ini supaya nanti kalau ada pencairan dana dari Panin akan ditujukan ke sini. Nah, jadi pastikan tujuan atau destinasi dari tabungan itu adalah yang memang nanti akan untuk pencairan. Apabila nasabah ada beberapa tabungan, maka dia harus pilih yang mau dia relate ke Panin ini. Oke. Oke, kemudian di sini kalau misalnya kita sudah isi tadi data prospeknya, sudah kita okekan, dia akan muncul di sini rincian proposalnya. Jadi kita ini udah ke dalam pembuatan proposal. Oke, kita klik proposal, dia akan muncul di sini. Kita bisa pilih nasabahnya. Oke, nah, jadi di tombol prospek dan proposal itu berbeda ya. Yang di sini sudah masuk ke tombol proposal. Oke. Di sini tidak kelihatan detail, tapi kalau misalnya kita sudah klik proposal, kita bisa pilih dulu mau produk apa. Oke, produk dasar apa, nama produknya kita bisa cantumkan misalnya Jimmy Multilink, oke, atau Jimmy Maxilink, atau Jimmy dan keluarga. Oke, apabila memang itu nantinya akan jadi paket keluarga. Nah, setelah kita pilih nasabahnya, contoh pemegang polis, kita pilih Jimmy. Tetanggung utama kita pilih lagi Jimmy kalau memang dia adalah pemegang polis dan petanggung utama secara bersama. Apabila dia pemegang polis, anaknya ada dan TI-nya adalah anak, maka kita harus pilih nama anaknya di sini. Oke, dan seterusnya juga apabila ada istrinya, kita bisa masukkan di sini apabila yang TU adalah istri. Kemudian di sini kok sudah proses cepat banget ya. Oke. Ini yang kita, sudah jadi proposal ini. Ya, ini udah jadi nih, kok cepet kan ini. Salah udah capture jauh ini. banget. Ini udah terlalu jauh nih. Oke, sepertinya tidak dirincikan untuk pembuatan proposalnya. Mau kita rincikan gimana ya, Bu? Oke. Kita skip dulu ya. Jadi kalau untuk pembuatan proposal itu memang tergantung dengan rider yang kita pilih. Oke, itu memang lebih detail lagi nantinya. Kita bisa pilih, kita mau pilih produk dasarnya di sini. Produk dasar kita klik, akan terlihat apakah kita sudah memilih Maxilink, Multilink, PSP, dan sebagainya. Oke, produk tambahan di sini adalah pemilihan rider-ridernya. Di sini bisa kita lihat rider hospitalnya, dan kalau mau hospital itu ada rider apa lagi gitu, apakah hospital cash, MBS, oke. Jadi ada drop down-nya lagi. Nah, untuk alokasi unit itu pemilihan investasinya. Apakah kita mau manage fund, apakah kita mau fund-fund yang lain, cash fund. Nah, persentasenya juga bisa kita set sendiri di sini, 50-50 atau 100%. Nah, tanpa kita mengisi alokasi unit, maka kita tidak bisa memproses proposalnya. Jadi pastikan semua yang ada di sini sebelah kiri yang biru ini sudah diisi dengan lengkap. Oke, tidak boleh di skip.
Nah, untuk top up ini berlaku apabila memang kita ada memasukkan top up, oke, baik itu regular atau yang sekali, oke, yang single. Nah, setelah kita isi lengkap ini, baru kita bisa pilih proses. Berarti ini sekarang kita skip dulu pengisian proposalnya ya. Kita langsung lanjut gimana cara memproses supaya proposal ini bisa diokekan, diajukan ke kantor pusat. Nah, kalau memang sudah kita pastikan data-data yang tadi, data kesehatan, data nasabah, produk-produknya sudah benar, sudah diokekan dengan nasabah, baru kita klik di sini menu, pilih proses. Oke. Nah, kalau kita klik proses itu belum diajukan. Nah, kalau kita klik proses, yang tampilan selanjutnya adalah ini. Nah, di sini kita bisa kirimkan dengan tombol ini, yang di sini, oke. Oke. Tombol ini itu untuk mengirimkan ke nasabah. Baik kita mau kirimkan secara email, WhatsApp, oke. Memang agak lama loadingnya. Tunggu saja sekitar 10-15 detik karena dia perlu loading. Kemudian bisa kita rename, oke? Bisa kita rename. Misalnya Anda kata nasabah kita namanya Jimmy, maka kita tulis Jimmy, oke? Supaya kelihatan profesional ya. Kalau enggak nanti ya namanya jadi random, huruf angka yang sangat panjang itu. Oke. Kemudian kalau kita klik yang sebelah kanan ini adalah download. Nah, andai kata kita mau, ini masih perencanaan, belum fix. Nah, kita download dulu, dia akan sudah ada secara offline. Nah, kalau misalnya kita ubah-ubah lagi, yang sebelumnya sudah kita download sudah ada pertinggalnya. Oke, karena kalau kita ubah lagi, maka kita mau membandingkan ke yang proposal sebelumnya harus kita buat ulang. Nah, kemudian kalau kita sudah oke di sini, ini adalah tampilan yang seperti biasa kita print out. Oke, ini ilustrasi yang bisa nasabah lihat. Bisa dilihat adalah data-data tetangguh utamanya di sini, pemegang polisnya, dan apabila ada tetangguh tambahan akan muncul di sini, seperti anak atau nama pasangan. Umumnya sebagai agen kita bisa bantu jelaskan ya. Pasti nasabah, apalagi yang masih awam itu bingung gimana sih lihatnya gitu. Jadi harap dipahami juga gimana cara melihat atau menjelaskan ilustrasi ini. Kemudian data yang sudah kita masukkan itu akan muncul semua di sini. Bahkan cara bayarnya, oke? Cara bayar kita kan bisa bulanan, triwulan, kuartalan, tahunan, oke? Semua akan muncul di sini. Jadi sebenarnya sudah cukup diringkaskan di halaman ini. Bahkan jenis investasinya. Oke. Nah, andai kata tadi nasabahnya sudah, oh oke, udah benar. Oke, halaman tadi. Nah, di halaman yang ini memang di sini nggak kelihatan lengkap ya, tapi kalau memang benar kita kirim ke nasabah, akan kelihatan lengkap semua halaman-halamannya. Bahkan sampai investasinya itu di halaman belakangnya, tabel medisnya kalau ada beli MDX atau MB series, akan muncul semua. Nah, kalau sudah dicek, sudah oke. Untuk pengajuan ke Jakarta, kita klik lagi menu. Menu kita klik setuju. Jadi beda ya, kita nggak klik proses, kita klik setuju. Kalau proses kita cuma untuk melihat ilustrasinya. Nah, sekarang kita klik setuju, akan muncul tampilan ini. Apakah Anda ingin menyetujui proposal ini? Harap diperhatikan, proposal yang sudah disetujui tidak dapat diubah kembali. Nah, pastikan premi, rider, data nasabah, semua sudah benar. Oke, jangan ada yang silap lagi. Karena kalau ada silap lagi, mesti ini lagi, isi form minor dari kantor. Oke. Jika ditemukan tanggal pembuatan proposal lebih dari 30 hari, lebih besar dari hari ini, maka proposal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Nah, teman-teman juga harus pastikan. Memang kadang mungkin memprospek itu butuh waktu ya. Nah, kadang-kadang bisa tersimpan sudah lebih dari sebulan proposal yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya itu terjadi, kita harus buat ulang dari awal. Nah, tapi tidak usah khawatir. Kalau memang kita sudah ada data prospek, kita tinggal perlu ulang membuat proposalnya, bukan mengisi prospek dari awal.
Oke, nah kita buat ulang. Kalau memang sudah lebih dari 30 hari, kita klik proposal, setuju. Pastikan saja semua data masih sama. Nah, kalau memang sudah berbeda, gitu harus kita konfirmasi lagi ke nasabah. Andai kata, oh ini kalau hari itu prospeknya udah kelamaan ya, sekarang udah ada perubahan, entah preminya atau nilai investasinya gitu. Andai kata, oke? Nah, kalau udah oke, kita klik. Ada dua, ya lanjut dengan manual SPAJ atau ya lanjut dengan e-SPAJ. Untuk zaman sekarang tentu kita pilih ini ya, karena memang dari kantor Pani sudah mengarahkan kita ke lebih ke elektronik gitu. Iya, dan memang Ya. tidak bisa manual SPAJ lagi. Iya, iya. Untuk sekarang sudah nggak ada ya, Coach Ciko ya. Sebelumnya masih Ya, bisa mau tak mau ya. peralihan ya, mau nggak mau. Jadi kita nggak perlu isi-isi form yang manual lagi. Oke. Nah, kita pilih ya dengan e-SPAJ. Oke. Nah, setelah itu, bentar ya, Coach. Share lagi. Oke. Ini sepertinya ada yang annotate nih. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat rincian dari pengajuan kita, pengajuan proposal kita. Yang pertama, ini semua harus diisi ya, teman-teman. Yang pertama, data aplikasi. Data aplikasi, jadi kita go step by step aja supaya tidak ada yang kelewat. Yang paling kiri kita pilih paling atas, kemudian kita juga mulai dari atas. Kita klik data tertanggung. Nah, andai kata tadi di awal tidak diisi dengan lengkap, maka di sini akan diarahkan untuk pengisian lebih lengkap lagi. Oke, pastikan namanya benar, tanggal lahirnya benar. Oke, dan pastikan di sini juga pemilihannya sudah betul. Apakah dia pemegang polis, petanggung utama. Next, data petanggungannya juga harus diklik. Diisi, oh di sini terskip ya. Oke, pokoknya kita ikut stepnya, nggak ada yang boleh dilewatin. Oke. Di dalam data petanggungan, oh ini bisa kelihatan, ada terlihat mata uangnya dan frekuensi pembayaran. Oke. Kemudian pembayaran premi lanjutan ini bisa kita pilih di sini. Apakah dia nasabahnya mau memilih by transfer, kartu kredit atau debit. Nah, kalau by transfer, pastikan kita memberikan nomor rekeningnya, nomor virtual account-nya. Itu nanti akan saya cantumkan di bawah. Kemudian kartu kredit, kalau dipilih kartu kredit, maka kita harus fotokan kartu kredit halaman depannya. Oke, fotokan dengan jelas. Nah, kalau auto debit bank, itu kita harus pilih, harus kita fotokan buku tabungan halaman depan. Nah, untuk pemilihan auto debit bank, kita harus cantumkan juga nomor rekeningnya. Oke, nah kalau misal Anda kata kita pilih kartu kredit tadi, kita cantumkan nomor kartu kredit di sini. Oke, nah nama pemilik rekening, Anda kata auto debit, maka kita cantumkan sesuai dengan di buku tabungan, nah pilih banknya juga yang sesuai. Data aplikasi setelah itu, oke. Ini contoh apabila kita pilih kartu kredit atau transfer ya. Ini di sini transfer. Oke. Oh, sorry, di sini kartu kredit. Oke, jadi ini kalau kita pilih kartu kredit, ada dua pilihan, teman-teman. Premi pertama dan selanjutnya, atau premi kedua dan selanjutnya. Nah, memang kalau misalnya dia mau bayar dari premi pertama, kita pilih saja ini. Jadi udah cashless ya, dan nasabah juga tidak repot. Kalau pilih kartu kredit pun udah langsung diidentifikasi, karena kan udah langsung connect ke bank. Nah, kalau kita pilih auto debit, kalau kita pilih transfer, maka kita masih perlu memintakan bukti transfer. Oke, jadi itu bedanya. Kalau kita pilih kartu kredit, tidak perlu bukti, kan sudah langsung potong ya. Kalau dari transfer, maka harus ada bukti bayar atau bukti transfer. Nah, kartu kredit di sini, nama pemegang kartu sesuai dengan yang tercantum di kartu. Tanggal berakhir kartu kredit ini juga penting, pastikan belum mau expired atau sudah kadaluarsa. Kemudian tipe kartu dan bank penerbit kita cantumkan sesuai dengan yang di kartu.
Nah, kalau sudah oke, tampilan seperti ini akan sering muncul, ya. Nah, kalau kita klik back di klik back ini di paling atas, tombol paling atas ini ketutup, kita akan diarahkan untuk apakah Anda ingin menyimpan data ini, ya, tidak, atau batal. Kita pilih ya. Kalau memang sudah benar yang kita cantumkan, kita pilih ya. Oke. Kemudian setelah itu data kesehatan, ini sepertinya paling panjang ya. Nah, dan paling ribet kalau memang ada history operasi atau opname. Oke, jadi pastikan tanya ke nasabah apakah pernah opname atau pernah operasi, oke, sebelumnya, dan harus ditanyakan itu di tahun kapan tahunnya. Apabila tahu kapan persis itu lebih baik lagi. Juga perlu nama dokter, nama RS. Nah, apabila ada hasil lab itu juga mesti dimintakan. Oke. Kemudian kita mulai dulu dari data kesehatan. Itu tampilan paling awalnya adalah tinggi badan dan berat badan. Oke. Di sini kita masukkan data dalam bentuk sentimeter dan di sini dalam measurement kilogram. Oke. Nah, kemudian di sini ada pemilihan ya semua dan tidak semua. Saya biasanya memilih tidak semua dulu karena dia akan default kepilih semua yang T, tidak. Jadi tidak klik satu-satu lagi. Nah, baru saya lanjut ke bawah. Baca pertanyaannya satu-satu. Apakah Anda merokok? Apabila tidak, ya udah abaikan. Kalau ya, maka klik ya. Nah, kalau ya kita harus cantumkan juga ini. Tapi saya nasabah saya rata-rata tidak merokok, menjadi tidak semua. Oke, apakah Anda saat ini dalam keadaan tidak sehat? Tidak. Kalau ya kita harus cantumkan. Ini sangat penting ya. Kejujuran itu sangat penting. Kalau andai kata sudah diajukan, sudah oke, dan nantinya perlu penanganan dan ketahuan kok tidak dicantumkan, nah itu nanti berabe ya teman-teman. Jadi baiknya cantumkan secara jujur dan jelas semuanya. Kemudian ini, dalam 5 tahun terakhir, apakah Anda menderita sakit, menjalani rawat inap, operasi, biopsi, endoskopi, radiasi? Kalau ada rawat inap atau ada operasi, harus dicantumkan di sini. Oke. Kemudian untuk penyakitnya juga harus dicantumkan. Andai kata operasi usus buntu, cantumkan saja di sini. Oke. Apakah ada pengecekan di lab? Oke, seperti ini. Dianjurkan apakah dianjurkan menjalani pemeriksaan lab atau ronsen? Kalau ya, kita pilih ya. Kalau tidak, maka lanjut saja karena kita sudah pilih T semua, tidak. Nah, jadi teman-teman ini semua berbeda ya, case by case dengan nasabah kita. Jadi harus ditanyakan atau observe sendiri dari keadaan nasabah kita. Kemudian di sini mengalami keracunan, kecelakaan, coba bunuh diri, tidak. Apakah Anda memiliki sesuatu cacat fisik atau mental? Tidak. Pernah menggunakan obat buatan, obat bius, narkotik, minuman keras, dan obat terlarang? Tidak. Kalau memang sudah tidak, kita abaikan. Apakah Anda pernah mengalami kecelakaan atau luka berat? Apabila ya, kita ganti ke Y dan kita cantumkan. Oke. Apakah pernah mengalami atau mendapatkan pengobatan untuk gangguan seperti ini? Maka teman-teman baca satu-satu. Apabila pernah ada, maka kita harus cantumkan di sini. Oke. Kelainan gangguan fungsi mata, telinga, hidung, tenggorokan. Kelainan atau gangguan fungsi mata, ya ini yang tadi, kelainan saluran pernapasan, andai kata pernah, oke, bahkan cuma opname 1-2 hari, itu juga harus dicantumkan, dan tuliskan itu kapan, di RS mana, dan apabila ada nama dokter, maka cantumkan di sini. Cantumkan saja, kalau memang sudah sembuh, andai kata sudah lama, ya, pernah opname di RS, bla 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 di tahun contoh 2012. Sekarang sudah sembuh. Oke, cantumkan saja sekarang sudah sembuh. Nah, itu sangat penting sih apabila kita ada cantumkan dan tidak itu berbeda ya. Oke.
Nah, untuk penyakit-penyakit ini semua sudah dicantumkan by default, jadi kita ikuti saja bacaannya. Kalau memang nasabahnya clear, nggak ada, maka kita skip. Kalau ada, kita harus perhatikan, cantumkan dengan jujur. Saya skip aja untuk nama penyakitnya karena terlalu panjang listnya. Oke. Ini masih nama penyakit. Oke. Nah, di sini ada penyakit lainnya yang tidak disebutkan di atas. Nah, andai kata semua sudah dibaca dan tidak ada di situ penyakitnya, maka bisa kita tuliskan saja di sini. Kita jelaskan. Nah, untuk yang kuning ini nomor 10, ini khusus wanita. Berarti kalau nasabahnya masih anak kecil atau pria, di sini skip aja. Nah, di sini bisa kita klik sesuai dengan pertanyaannya. Apakah Anda sedang hamil? Wilayah lengkapi usia kehamilan dan haid terakhir. Nah, bagi nasabah yang sedang hamil, kalau nggak salah perlu check up ya. Saya nggak pernah sih prospek nasabah yang sedang hamil. Gimana aku Ciko kalau yang sedang hamil? Tahu saya pun jarang ketemu. Cuma biasanya kalau misal ketemu nasabah yang sedang hamil itu mau sertakan laporan kehamilan. Itu buku catatan yang tiap kali kunjungan dokter kan? Iya, betul. Setahu saya itu ya, Bu Nur, sepertinya pernah nih. Iya. Jadi apabila nasabah sedang hamil, kita harus cantumkan di sini. Oke, apakah ada gangguan haid, pernah keguguran, kelainan saat bersalin? Ini normalnya nasabah saya sih tidak ya. Jadi saya cantumkan saja tidak. Oke. Nah, tetapi ya memang ada baiknya kalau memang teman-teman mengerti kondisi dari nasabah harus dicantumkan ya, ingat ya. Oke, di sini semua adalah penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan wanita. Oke, saya skip. Next, selain wanita, untuk anak atau tetanggung yang di bawah 6 tahun juga ada kuesioner tersendirinya. Oke, seperti ini. Apakah calon dilahirkan prematur dengan berat badan lahir dalam keadaan tidak normal? Apakah calon dilahirkan secara tidak normal menggunakan alat bantu? Nah, kalaupun sesar, ini tetap di sini pilihnya tidak ya. Oke, saya pilih tidak. Oke, di sini adalah apakah calon pernah mendapat imunisasi? Untuk ini saya pilih ya. Oke, saya pilih ya dan saya cantumkan ya sesuai dengan anjuran dokter secara reguler. Oke. Kemudian, nah kalau misalnya ada nasabah yang atau tetanggung yang di bawah 6 tahun atau yang di bawah 6 tahun itu harus kita mintakan foto halaman depan buku vaksin dan list dari vaksin yang sudah dia jalankan. Oke, jadi kita harus sertakan untuk yang anak kecil. Nah, data ditunjuk ini data ahli waris. Nah, jadi kalau misalnya tadi sudah kita buat grup, andai kata ada ayah, ibu, dan anak-anaknya sudah dijadikan satu grup, dia akan muncul otomatis di sini. Jadi kita nggak perlu klik manual lagi nama ahli waris. Kita lihat data yang ditunjuk, ini tampilan dalamnya, sumber nama yang ditunjuk. Kalau kita pilih data grup, maka dia akan muncul. Kalau buat baru, maka kita harus cantumkan manual. Memang tidak panjang sih. Oke. Nama ahli waris, kita cantumkan tanggal lahirnya, jenis kelamin, hubungan dengan calon tetanggung utama. Dan untuk hal ini bisa kita pilih apabila kita mau, apabila nasabah mau memilih lebih dari satu ahli waris, maka kita boleh tanyakan, persentasenya berapa ya? Contohnya untuk ibunya 60%, untuk anak-anaknya 20 dan 20. Bisa kita cantumkan di sini. Jadi semuanya clear kalau di asuransi ya. Next itu ahli waris. Untuk tambah dokumen, di sini dokumen persyaratan. Tadi kan masih data aplikasi sudah selesai, dokumen persyaratan, kita tambah dokumen. Kita cantumkan dokumen yang berhubungan. Contohnya kita mau cantumkan kartu keluarga, mau cantumkan foto diri dan KTP,
Dalam hal ini berarti kita tidak bertemu dengan nasabah. Jadi nasabah tidak bisa tanda tangan langsung di GoPasport kita. Oke. Ataukah buku tabungan atau kartu kredit, kita fotokan atau kita mintakan fotonya dan kita upload ke sini. Oke, kita pilih dokumen. Kalau kita klik ini, akan ada muncul tombol sebenarnya di sebelah kanan ini. Ini ketutup dari kotak ini. Oke. Next, ini adalah contoh foto selfie dengan KTP. Nah, ID-nya ini tidak tutup wajah kita. Oke, jadi harus di bawah dagu. Oke, dan foto selfie dan ID-nya tidak blur atau gelap. Jadi pastikan mungkin kameranya boleh dilap dulu ya, kamera belakangnya atau kamera depannya dilap supaya nggak ada minyak-minyak atau kotoran debu. Oke, nah setelah selesai kita unggah di sini, klik fotonya. Ini untuk yang non face, ya. Ada pertanyaan, ini untuk yang non face to face, iya. Berarti kita tidak ketemu langsung dengan nasabah. Nah, andai kata kita bertemu dengan nasabah dan kita buatkan proposalnya langsung, udah oke, mau kita ajukan, maka nasabah kan bisa tanda tangan langsung. Nanti akan ada tempat atau tab untuk penandatanganan dari nasabah dan sebagai agen. Nah, kalau misalnya ada ketemu nasabah, maka kita tidak perlu repot-repot memfotokan foto selfie ini atau memintakan foto selfie ini. Cukup foto KTP. Oke. Oke. Kemudian di sini kita di sini adalah seperti tadi tampilan untuk mengunggah atau memfoto dokumen. Di sini kalau pilih foto dokumen berarti kita go ke kamera. Oke, kalau unggah dokumen artinya kita memilih dokumen yang ada di dalam galeri kita. Oke, jadi kadang-kadang kalau kita dikirim dari WhatsApp, memang dia akan muncul ke folder tersendiri ya. Nah, biasanya di HP kan ada beberapa folder, folder kamera, folder WhatsApp, folder screenshot, folder yang kita buat sendiri. Jadi ya nanti dia akan muncul di WhatsApp. Kalau WhatsApp-nya udah kebanyakan file, udah ketimpa-timpa, saya anjurkan ke galeri, buat folder baru, pindahkan foto tadi ke folder yang baru. Jadi kalau misal kita mau unggah dokumen, nggak milihnya dari puluhan foto, oke, langsung dia akan muncul di paling awal. Oke. Next, di sini juga adalah step untuk pemilihan atau penambahan dokumen berupa buku tabungan. Oke, jadi pastikan kita minta foto KTP. Kalau auto debit kita minta foto buku tabungan, atau kalau kartu kredit maka kita fotokan foto kartu kredit. Oke. Setelah kita unggah, dia akan muncul di sini dokumen yang sudah diunggah. Kalau kita klik lihat, dia akan muncul lagi. Jadi kita bisa pastikan foto yang kita kirim sudah benar nggak, atau malahan foto pemandangan ya kita salah pilih. Jadi pastikan dulu yang kita pilih itu sudah benar. Kalau salah, tidak usah khawatir, hapus, unggah kembali ke step di sini. Oke, next. Tambah formulir di sini. Ini tidak boleh di skip ya teman-teman. Kita harus pilih atau mengisi kuesioner profil resiko KP8. Ini wajib. Oke, jadi dicatatkan KP8 ini ada di dalam formulir, ditambah formulir. Oke, setelah udah oke semua tadi kita isi KP8. KP8 itu adalah seperti seberapa kita kenal nasabah kita ini dan bagaimana profil resiko mereka. Oke, jadi di sini akan muncul seperti ini. Berapakah usia Anda saat ini? Ini adalah data nasabah. Sesuai saja. Nomor 2, apakah Anda memilih pengalaman dalam berinvestasi di pasar modal? Di sini dari nomor 2 ke bawah, biasanya saya pilih C. Oke, jadi dari 2 ke bawah, kecuali yang nomor 1 karena ini kan berhubungan dengan umur nasabah. Nomor 2 ke bawah kita pilih C. Jadi nomor 2 jawabnya adalah C, cukup. Saya telah memiliki beberapa pengalaman berinvestasi dan memahami adanya faktor-faktor risiko dalam berinvestasi. 3 juga C. Manakah yang paling tepat menggambarkan tujuan investasi Anda? Kita pilih C, pertumbuhan dana investasi jangka panjang. Yang nomor 4, kecuali nomor 4
kita pilih D, oke, lebih dari 5 tahun. Berapa lamanya kiranya Anda akan menggunakan dana investasi ini? Lebih dari 5 tahun, oke, karena nggak mungkin dalam waktu dekat ya, kita kutak-katik terus. Oke, next, nomor 5. Nah, berarti nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan nomor 6 itu semuanya jawabannya C. Oke, kecuali yang nomor 4 dan nomor 1 kan umur. Oke, cuma 6 soal. Setelah itu kita klik ya. Kalau kita klik batal atau tidak, kita akan isi ulang lagi. Oke. Kemudian kalau semua sudah oke, kita klik lagi tombol menu setuju dan proses. Oke, setuju dan proses. Kita akan diarahkan ke bagian pengkonfirmasian ini lagi. Apakah Bapak atau Ibu sudah memahami dan mengetahui seluruh penjelasan mengenai, ini sebenarnya ditujukan untuk nasabah ya, tapi memang kita wakilkan untuk isikan saja. Oke, jadi kita pilih ya. Di sini kita pilih ya semua. Hasil investasi dapat bervariasi ya. Oke. Seluruh biaya-biaya yang dikenakan pada produk ini ya. Oke, jadi semua di sini jawabannya ya. Next, di sini kita pilih di tanda tangan ini di mana kita ketik sendiri, Medan atau Jakarta. Kemudian klik ini, klik, baru kita bisa klik ya di sini. Jadi dia akan muncul tampilan ini. SPAJ ini termasuk dalam SPAJ dengan fitur OTP. Anda belum melampirkan data tambahan foto diri dan KTP. Bila Anda ingin lanjut dengan fitur OTP, bila pilih tidak, dan lampirkan data tambahan tersebut di atas. Nah, apabila saya jumpa dengan nasabah, nasabah sudah tanda tangan langsung di GoPasport, maka saya pilih ya saja. Oke. Oke, kita itu sama, kita skip. Nah, apabila semua sudah selesai, baru akan terbentuk nomor SPAJ. Nomor SPAJ ini yang akan kita gabungkan dengan akan menjadi nomor virtual account kita. Digabungkan dengan kode yang di depan, kode bank di depan. Oke, jadi bukan nomor yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita cuma mendapatkan nomor proposal. Nah, ini cuma nomor proposal, belum menjadi SPAJ. Kalau sudah ya, baru terbentuk nomor SPAJ-nya. Dan akan terlihat data-datanya, pastikan selalu double check semuanya. Oke. Nah, untuk pemilihan virtual account, untuk premi pertama yang pemilihan pembayarannya melalui transfer, ini adalah nomor kode banknya ditambah dengan 10 digit nomor SPAJ yang tadi saya sebutkan di atas. Oke, untuk Panin Bank adalah ini, BCA adalah sekian, dan Bank Permata adalah sekian. Oke. Jangan lupa memintakan bukti transfer dari nasabah kita. Nah, untuk dari pengalaman, untuk pengiriman atau pentransferan premi pertama itu biasanya tidak akan muncul nominalnya. Jadi nasabah itu harus cantumkan sendiri nominalnya. Contohnya 1,5 juta premi pertama Pak Jimmy gitu. Kita harus nasabahnya harus cantumkan sendiri 1,5 juta. Oke, atau kalau 700.000 harus cantum sendiri, dia belum bisa muncul. Kenapa begitu? Karena nomor SPAJ ini belum dikenal oleh pihak bank. Nah, belum terbentuk buku polisnya. Nah, akan tetapi dari premi kedua, kalau misalnya nasabah mau virtual account, transfer via virtual account itu akan muncul sendiri nominalnya. Jadi untuk yang pertama, arahkan nasabah pandu untuk klik OK dulu, klik OK baru cantumkan manual amount-nya. Oke. Setelah dapat bukti transfer ini jangan lupa dikirimkan ke kantor kita juga ya buktinya, dan kita unggah ke sini. Oke, kita unggah ke sini bukti transfer. Kalau sudah, baru bisa diproses lagi. Nah, sebenarnya untuk tab tanda tangan ini sudah bisa kita lakukan di tahap sebelum ini ya, sebelum pentransferan. Oke, di tahap tanda tangan, kita bisa pilih tanda tangan siapa yang belum dibubuhkan. Oke, yang di sini adalah pemegang polis. Oke, kita klik tambah tanda tangan.
akan muncul tampilan ini. Maka nasabah akan tanda tangan di HP kita atau tablet kita di sini, dan sudah oke, kita klik simpan. Nah, berarti kalau misalnya nasabah tanda tangan di HP kita, kita tidak perlu minta foto selfie dengan KTP. Itu bedanya. Next, selain oke, kita harus pilih juga klik formulir agen, laporan agen kita. Ini adalah diisi oleh kita sendiri. Seberapa kita mengenal calon tetanggung kita. Oke, apakah nama dan foto yang tercantum pada tanda pengenal diri masih berlaku? Oke, sesuai dengan calon yang masih berlaku sesuai dengan calon tetanggung atau calon pihak diasuransikan yang Anda hadapi. Ya. Oke, di sini biasanya saya pilih ya semua. Bila tidak, maka Anda harus jelaskan. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Apakah uang pertanggungan sesuai dengan kemampuan keuangan calon pemegang polis? Ya, makanya tadi harus sinkron ya, pencantuman sumber penghasilan per tahun dengan preminya. Nomor 5, apakah Anda mendengar atau mengetahui calon tetanggung atau calon pihak yang diasuransikan menderita suatu penyakit yang cukup serius? Nah, yang tadi kan kita pilih ya, yang di sini kita pilih tidak. Oke, jadi kita balik. Nomor 6, apakah Anda mengetahui sumber penghasilan lainnya? Saya biasanya pilih tidak. Nomor 7, apakah tutupan ini berdasarkan referensi? Saya juga pilih tidak. Di sini saya pilih, kalau memang teman, saya santumkan saja teman. Oke, bagaimana kesan Anda mengenai pribadi calon tetanggung atau calon pihak yang diasuransikan? Saya tuliskan baik. Oke, jadi di sini teman, baik, seperti ini contohnya, dan ditandatangan di Medan. Polis agar dikirimkan ke kantor pemasaran, saya cantumkan di GAM3, tapi untuk saat ini kan polis kita sudah go online ya, sudah soft copy semua. Jadi kalau memang nasabah masih memilih untuk mempunyai buku polis hard copy, maka harus cantumkan di sini GAM3. Oke. Setahu saya sudah berbayar ya untuk permintaan buku polis hard copy ya. Ya, Bu Fendi. Ya, benar. Ya. Pembayaran 100.000 ya. 100.000 ya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya tidak perlu buku polis hard copy, maka ini sudah boleh dikosongkan ya untuk sekarang ya. Tapi saya kira kalau kita jelaskan ke nasabah, nasabah lebih senang tidak pakai ya. buku lah. Iya. Karena saya sering dengar, waduh bukunya udah banyak, bukunya hilang selalu aja gitu kan. Iya. Ya, jadi kalau kita juga edukasikan, lebih bagus nggak usah simpan polis karena data selalu ada di kantor pusat gitu loh. Tidak akan hilang kan. Betul. Dan sebenarnya kan memang nasabah bisa diarahkan ke Customer Connect. Customer Connect itu sudah super lengkap sih, bahkan lebih lebih updated daripada yang kita pegang buku polis hard copy. Ya, dan di mana saja kita bisa connect, bisa lihat, oke? Baik mau kita sedang di rumah sakit kita bisa lihat, oh ya ini rider yang saya ada gitu. Itu di Customer Connect. Kemudian tambah dokumen ini juga ada data ini, buku tabungan dan SK pendebitan rekening. Oke, jadi kalau memang nasabah memilih auto debit rekening, kita harus pilih ini SK pendebitan rekening. Makanya semua udah go online ya, udah paperless, nggak pakai kertas lagi. Di situ dipilih, nanti kita isikan saja. Next, yang di sini video konfirmasi untuk apa ya Pak Ciko? Sepertinya saya tidak pernah isi ini. Pastinya yang upload dengan foto IKTP tadi. Oh, oke. Jadi kan ya. ada, nanti kalau sudah di upload itu kan nanti kita dibalaskan email, itu nanti ada panduannya apa yang kita baca di dalam video rekaman itu. Jadi misalnya saya rekam diri saya sendiri pakai handphone ya, nanti saya katakan saya Ciko Juang, saya setuju membeli asuransi dari agent, Yunita, dan tanpa tanda tangan, bla 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 bla. Oh iya, gitu. Betul. Jadi videonya harus diupload ya, gitu. Sepertinya di sini. Ya, jadi ada script videonya ya.
Oke, ya betul. Ini dia skripnya ya. Ya, ini skripnya. Jadi kalau yang seperti tadi non face to face, ada foto selfie, maka nasabah harus membacakan ini. Oke. Ini skrip videonya. Untuk data ini bisa dimintakan ke kantor atau di screenshot sekarang. Oke, hari ini tanggal misalnya hari ini tanggal 22 Oktober 2021, saya Yunita Lioni, dilanjutkan. Oke, jadi ini adalah bacaan untuk nasabah. Nah, apabila nasabah tanda tangan langsung ya tidak perlu lagi, di skip aja ya. Kemudian setelah ini akan muncul halaman seperti ini. Perhatian, sebelum SPAJ dikirim, agen harus mengisi formulir laporan agen. Oke, apabila belum maka kita harus tambahkan. Kalau sudah maka aman, tinggal lanjutkan. Kita harus dapat cek lagi dokumen yang sudah kita masukkan, semua udah oke, nama, tanggal lahir semua udah oke, udah benar. Kalau sudah oke, semua udah pastikan premi, rider semua udah benar, nama anak, nama istri semua udah benar, kita klik lanjut. Oke. Nah, pastikan juga HP kita cukup baterainya ya. Karena ini memerlukan waktu lumayan lama, berapa menit gitu, dan tergantung internet kita. Jadi pastikan juga internet kita lancar. Kalau wifi-nya kurang lagi fluktuasi, ya baiknya pakai mobile data aja. Oke, next. Setelah sudah oke, akan muncul ini, kirim SPAJ. Proses pengiriman SPAJ sukses. Lanjut. Oke, sudah oke. Oh, sekarang ada tampilan seperti ini ya? Untuk yang yang non face to face. Ya, ini adalah tampilan SPAJ. Ini email yang saya katakan tadi. Kita Ya, harus silakan Pak input Ciko. OTP ini kan. Ya, oke, betul. Karena so far saya belum pernah non face to face jujurnya ya. Saya juga saya belum pernah coba sih. Iya, tapi ini bagus sih untuk tahu ya. Jadi biar nggak kaget badan apa ini. Oke, jadi ini adalah email yang disebut Pak Ciko tadi, dikirimkan ke nasabah kita. Kemudian nasabah harus klik link ini dan memasukkan kode OTP yang dikirimkan. Oke, dan klik submit. Oke, next. Nah, ini harus wajib, bukan harus, tapi wajib dilakukan oleh semua teman-teman agen. Oke, apabila kita sudah selesai mengajukan ISPAJ, kita harus kirimkan semua dokumen tersebut ke kantor kita sebagai arsip. Oke. Dokumen yang perlu di email adalah dokumen proposal, data aplikasi, formulir, semua foto-foto, semua dokumen. Oke. Nah, sebenarnya hal ini dapat kita lakukan juga dari GoPassport kita, dari menu Dropbox. Tadi kan kita sudah lihat 3 tombol yang di atas kan. Kita bisa lihat kemudian 3 tombol di bawah ini, di bawah tombol prospek ada yang namanya Dropbox. Kita klik Dropbox. Oke, kita klik proposalnya, pilih aplikasi. Nah, akan muncul data pengajuan ISPAJ kita yang terakhir. Kita bisa rename supaya kita lebih gampang cari nantinya. Misalnya tadi kan Pak Jimmy ya, Jimmy Maxiling contohnya. Oke, sudah oke. Kita klik juga formulir yang lain. KP8, laporan agen, pokoknya semua dipilih saja. Semua dipilih, buku tabungan, semua dipilih secara lengkap. Baru kita kirimkan. Kita kirimkan ke ini, kita klik, kita kirimkan ke Dropbox. Itu kan langsung connect ke situ. Dan bisa kita pilih ke email yang mana. Email kita adalah ga.m32013@yahoo.com. Oke. Nah, ini bukan untuk menambah-nambah step kita ya, tapi untuk mengarsip data supaya nanti kalau kelak kita perlu data nasabah kita, pihak kantor juga bisa bantu carikan lebih cepat. Oke. Next.
sepertinya sudah di sini sih kalau sudah sampai tahap ini. Mungkin apakah teman-teman bingungnya di bagian ini atau ketika penyisian proposal ya? Kalau boleh tahu. Teman-teman Sudah di sini habis ya slide-nya? pengalamannya, iya, karena sudah sampai tahap selesai pengajuan ISPAJ. Oke lah. Oke. Yang Teman-teman paling bagaimana? bingung mungkin tadi, iya. Biasanya yang kalau pengalaman saya pertama kali itu yang agak membingungkan itu waktu di pengisian data di belakang itu kan ada 3 kategori ya. Data Ya. tertanggung, data apa itu kan ada 3 tingkat, terus satu tingkat itu ada 5-6 baris. Nah, dari situ sebetulnya. Cuma menurut saya supaya tidak bingung itu harus disisir berurutan. Jadi misalnya kita klik yang pertama, kita sisir dari atas ke bawah, baru lanjut yang kedua. Iya, betul Pak Gitu. Ciko. Jadi Teman-teman bagaimana? Bingung? Bingung tadi, lah. iya, karena tadi tampilannya Jadi nanti ini bukan langsung ke aplikasinya ya mungkin ya. ya sebenarnya di iPad beda tipis saja teman-teman. Beda tipis. Cuma kalau misalnya kita kurang terbiasa, ini pasti bingung ya. Tapi mau tak mau coba dulu. Isi 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali. Ditemani leader, ditemani siapa saja yang ngerti ya. Atau kalau misalnya tidak ada yang bisa bantu, singgah ke kantor. Nanti dibantu teman-teman di kantor, dibantu Kak Ria, Koko Friendly. Nah, itu bisa dibantu. Tapi nanti kalau udah isi beberapa kali, pasti sudah kuasai. Nah, cuma di sini kalau ada pertanyaan, kita persilakan dulu, kita masih ada waktu. Ya. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak? Jadi sebetulnya Ci Yunita di dalam hal pengisian ini, apakah ada hal yang penting diperhatikan di bagian awal atau di bagian akhir? Oke, kalau untuk pengisian di bagian awal, itu paling data dari nasabahnya ya. Data nasabah itu yang harus kita ikutkan sesuai dengan data yang diberikan. Ya. Ya, yang penting jangan ada berbeda dari yang diberikan sesuai di KTP atau akta keluarga dan sebagainya. Oke, data diri, alamat email gitu ya. Cuma saya baru ingat ini, Ci Yunita. Jadi kalau sebetulnya kita tidak takut melakukan kesalahan di sini. Kenapa? Kalau misalnya ada kolom yang kurang isi, misalnya itu wajib diisi tapi kurang, ya, Anda juga tidak bisa maju ke step berikutnya atau tidak bisa proses. Dia akan muncul sebuah kolom pop-up, ya. Dia akan muncul, dia akan mengatakan di bagian mana Anda wajib isi, gitu. Jadi Anda tinggal balik aja cari di mana yang kurang. Contohnya kita belum mencantumkan halaman depan buku tabungan. Nanti dia akan warning gitu. Ini belum dicantumkan, harap dicantumkan. Atau kita belum mencantumkan alamat dengan lengkap, akan di warning, diarahkan kembali. Nanti jadi merah. Jadi kita harus isi di bagian yang merah itu. Benar. Dan misalnya teman-teman nanti ini juga masih kurang paham. Teman-teman boleh nonton videonya ulang, satu. Ya, yang kedua, panduan presentasi panduan untuk isi GoPassport itu di agency site kita itu juga ada. Nah, teman-teman tahu kan, saya mau promosi sekali lagi, jadi saya baru diingatkan leader saya ya. Kita kan punya Mitra Makmur Mandiri agency site. Jadi teman-teman bisa akses via browser atau aplikasi di Play Store. Ya, M3 Site namanya ya. Nah, di situ lengkap. Jadi kalau tidak via GoPass ADS, tidak via Customer Connect, Anda mau cari form, mau cari tabel JRA, mau cari gimana cara isi GoPassport ya. Nah, di sana juga ada. Jadi teman-teman download aja di HP masing-masing, namanya M3 GA Mitra Makmur Mandiri ya, atau agency GA M3 Site gitu loh. Nah, nanti itu kelihatan lengkap di sana. Coba jalan-jalan karena itu cara kantor kita ya, support teman-teman agent supaya lebih praktis. Nah, itu Pak Heri baru ada kasih link ya. Jadi teman-teman klik dari sana untuk download atau akses. Oke, Ci Yunita mau tambahkan apa, silakan.
Oke. Sebenarnya saya penasaran juga nih Pak Ciko. Lebih lancar teman-teman menggunakan Go Passport atau aplikasi yang di laptop ya? Karena kan kebanyakan kalau agen-agen senior sudah pernah memakai aplikasi yang di laptop. Sebetulnya kalau Ya Pak Ciko, kalau saya yang jawab, mudah dan cepat itu pasti di laptop. laptop ya. Tinggal Ya, klik-klik mudah dan ya. cepat pasti di laptop. Cuma kenapa hari ini kita pakai GoPassport? Karena aplikasi ini bisa untuk proses langsung. Kalau di laptop ya memang Langsung, prosesnya ya. cepat. Anda tinggal print, ya, tanda tangan, Anda antar lagi ke admin, admin kirim lagi ke Jakarta, gitu loh. Jadi aplikasi ini memang lebih panjang prosesnya, banyak yang Anda input karena Anda tidak pakai kertas, tapi langsung diproses. Nah, terutama kalau Anda kejar waktu, kejar proses, mau cepat issued, ya Anda harus gunakan ini. Gitu. Iya, ya makanya tadi kalau misalnya apalagi kalau nasabahnya buru-buru ya, mungkin kita bisa siapkan dulu apa data yang perlu kita mintakan gitu. Boleh dikonfirmasi dengan Bu Ria apa aja data yang perlu dimintakan. Dan apabila kita tahu ada medical history-nya, bisa kita tanyakan sebelumnya dan kita konfirmasi ke Bu Ria, nasabahnya pernah begini, apa yang perlu dimintakan ya datanya gitu. Nah, contohnya diperlukan data nasabah pernah menginap berapa hari di mana dengan dokter siapa, apakah ada data lab begitu. Jadi dengan nasabah yang buru-buru itu tidak kita ganggu terus-menerus gitu. Ya, setuju. Ya. Nah, itu sebenarnya kelebihan menggunakan GoPassport ya. Jadi kita bisa skip dulu data nasabah di awal, nanti kita isikan setelah semua oke. Kemudian ada kekurangannya sih, yaitu di GoPassport kita tidak bisa membuat ilustrasi perubahan. Oke, jadi masih harus tetap menggunakan komputer atau laptop. Itu kira-kira kalau teman-teman di sini untuk pembuatan ilustrasi perubahan udah pasti belum ya? Kalau ilustrasi perubahan itu harus di komputer atau laptop ya? Iya, harus di komputer. Maksudnya kalau memang perlu mungkin boleh diangkat topik ini ya Kak. Itu karena bagi teman-teman agen yang baru mungkin masih jarang menggunakan laptop atau komputer untuk pengisian atau pengajuan proposal. Nah, kebanyakan kan kalau teman-teman yang udah pasti teknologi udah oke ya menggunakan GoPassport. Nah, tapi kelemahannya tidak bisa membuat ilustrasi perubahan. Itu aja sih. Ya. Tapi tidak sulit lah. Tidak sulit. Ya, karena memang semua tampilannya sudah keluar ya, tinggal diisikan. Oke. Jadi Ci Yunita presentasinya sudah selesai. Nah, teman-teman, bagaimana? Teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya akan mungkin Pak lemparkan ke leader. Apakah Pak Heri mau menambahkan sesuatu? Luar biasa ya, yang ini kita belajar tentang GoPassport. Saya mau tambahkan apa ya, udah bagus sekali Yunita udah sampaikan semuanya, dan apalagi panduan ini kita bisa dapatkan ya, tadi Pak Ciko sudah sampaikan ke kita. Jadi ini semua kita bisa ulang kembali lewat nanti di YouTube channelnya kita, mau diulang kembali juga bisa. Kemudian juga teman-teman bisa belajar sendiri. Kenapa? Karena bahan yang tadi Yunita presentasikan, step by step-nya itu ada di dalam agency site-nya kita. Ya, jadi itu sudah tersedia di dalam. Anda tinggal buka, dan itu formatnya juga sudah dalam bentuk format yang format handphone ya. Karena kan saya percaya lebih banyak dari kita itu pegang handphone daripada tablet. Nah, sebenarnya antara tablet dengan handphone pun beda tipis saja sih. Bedanya adalah kalau tablet dia tampilannya lebih lengkap. Jadi misalnya kolom yang bisa diisi kalau di handphone itu hanya 2 baris atau 3 baris, di tablet itu bisa lebih banyak. Itu aja sih.
Nah, Anda tinggal ikuti aja step yang tadi. Nah, step yang tadi itu juga sebenarnya masih ada kemungkinan yang dasar lah ya. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa buat begitu banyak contoh. Kenapa? Karena ya ada yang khusus wanita, ada khusus anak-anak, kemudian ada kebutuhan khusus lagi sepertinya seperti kalau contoh kita ketemu dengan customer yang dia punya riwayat penyakit sebelumnya, kita perlu tambahkan lagi riwayat penyakit. Nah, kalau sekarang ini kita bakal ketemu ya teman-teman ya, bakal ketemu dengan calon-calon nasabah yang penyintas COVID. Ya, kenapa? Karena ke depan pasti teman-teman pasti ketemu dengan calon-calon nasabah yang itu bekas atau orang yang pernah terpapar COVID dan sudah sembuh. Nah, kalau itu kita perlu tambahan lagi satu yang namanya KM17. KM17. Nah, jadi teman-teman kalau kita perlu seperti itu, nah tinggal apa? Tinggal kita bisa KM17. Saya nggak tahu apakah sudah ada di dalam itu, harusnya sih belum ya. Kalau yang belum, kita tinggal bagaimana caranya. Setelah kita proses ISPAJ ini sampai selesai, kita tinggal download formnya, diisi, atau formulir yang lain juga demikian. Misalnya dia ada kebutuhan khusus, misalnya tentang asma, tentang apa gitu ya, penyakit tertentu. Maksudnya formnya ini dikirim terpisah ya, Ko Erik? Gimana? Form KM17 bila itu bisa di-download, bisa diminta dengan kantor dikirim kita. Terpisah ya? Ya, jadi itu diisi terpisah, kemudian difoto. Nah, jadi setelah difoto, tinggal apa? Tinggal diupload ke Dropbox. Ya, ke bagian dari Dropbox. Jadi teman-teman ingat bahwasanya di saya kebetulan nggak bisa buka ini pakai komputer saya. Dropbox yang mana? Dropbox ya. Ya, Dropbox-nya company. Ya, bisa dibantu share screen karena saya pakai komputer nggak bisa buka GoPasport. Jadi itu dokumen-dokumen pendukung untuk GoPasport kita itu Anda boleh masuk di Dropbox. Dropbox-nya kita itu tinggal bentar ya, saya buka tablet saya mungkin bisa diperlihatkan. Ya, benar. Thank you Yunita. Ya, ini Dropbox-nya. Ya, jadi ini boleh ditambahkan di sini gitu. Jadi ketika dokumen itu sudah diisi semua, tinggal difoto, tinggal diupload. Nah, itu waktu isi kita ikuti aja panduannya. Panduannya juga gampang. Kita tinggal isi tambahan Dropbox yang baru, isi nomor SPAJ, kemudian kebutuhannya apa, difoto, diupload, selesai gitu. Jadi semua pekerjaan itu bisa cepat, terutama ini sangat membantu teman-teman kita waktu cut off. Waktu cut off, kalau kita mau minta dari kantor itu kirim-kirim dokumen kekurangan dokumen, itu bisa jadi sangat lama gitu. Jadi paling bagus adalah lewat Dropbox. Jadi begitu masuk ke Dropbox, otomatis dari kantor pusat itu terima, dia langsung kirim, oke, ini kita dapat dokumen dari Dropbox. Langsung mereka refer ini SPAJ berapa, langsung dikirim. Begitu dikirim ya kekurangan SPAJ itu sudah lengkap semua. Ya, paling berapa hal lagi artinya adalah yang panduan yang ada di sini sudah sangat lengkap. Ya, kita tinggal ikuti aja. Kalau ada varian-varian sedikit yang tadi saya bilang Dropbox, ada varian sedikit tambahan dokumen lainnya. Nah, itu semua sudah nggak susah sih, nggak susah. Yang penting adalah dari yang tadi ini kita sudah jalankan sudah lengkap, then is okay. Dan ini jauh lebih cepat ya, hanya masalah kebiasaan kita aja. Jadi mudah-mudahan teman-teman Anda dengan adanya fasilitas ini bisa menunjang produktivitas kita. Jadi kita bisa lebih cepat. Bayangkan teman-teman kalau dulu kita kalau prospek harus persiapkan di dalam tas. Persiapkan apa? Kita perlu persiapkan dokumen. Apa dokumennya? Formulir ISPAJ, formulir perubahan SPAJ, surat kuasa kartu kredit. Nah sekarang surat kuasa kartu kredit juga nggak perlu lagi kan?
Iya, udah di dalam Nah, semua. sudah ada di dalam, kecuali surat kuasa bank ya, surat kuasa bank. Itu juga surat kuasa bank BCA ya kalau nggak salah, itu masih harus tanda tangan manual, kemudian upload di Dropbox. Nah, sisanya sebagian itu sudah lengkap di sini. Jadi kita sebenarnya jadi lebih gampang ya dengan adanya ISBJ, dengan ada GoPassport, kita bisa prospek dimanapun, ngobrol di kedai kopi, ya lagi di kafe, tiba-tiba ngomong nasabahnya tertarik, setuju, mau langsung tanda tangan di sana juga bisa. Itu sangat-sangat bagus sekali ya dengan adanya ini. Kita tidak perlu harus bawa banyak dokumen, hanya ada perlu handphone sama apa? Sama kuota internet ya. Jadi pasti ya kuota internet harus ada. Jadi tinggal mau buat proposal juga ketemu orang dimanapun, nggak perlu harus balik ke kantor. Kalau dulu kita harus balik ke kantor, kecuali yang bawa laptop ya. Jadi kita bisa langsung tes, buat di tablet, buat di handphone, langsung show ke nasabah, langsung bisa WA ke nasabah lagi. Nah ini loh, kira-kira perhitungan yang saya buat adalah demikian, sesuai dengan kebutuhan Anda dan segala macam. So, teman-teman, kita belajar dari praktis ya, belajar dari praktek, terutama untuk menggunakan GoPassport. Jadi Anda bisa, Yunita bisa, siapapun bisa itu karena apa? Karena kita sering menggunakannya. Ketika kita sudah sering menggunakannya, ini tidak akan jadi masalah lagi. Yang masalah adalah kita tidak pernah pakai gitu ya. Kalau kita tidak sering gunakan, kita hanya lihat saja, oh ya, tapi itu belum tentu mengerti gitu. Yang penting adalah kita sering gunakan. Nah, kalau Anda sudah sering prospek, pakai GoPassport, pembuatan proposal, Anda sudah pasti akan mengerti. Nah, apalagi mulai bulan ini ya teman-teman, mulai bulan ini kita tidak bisa gunakan komputer lagi untuk buat proposal yang baru. Teman-teman sadar nggak? Oh, begitu Mungkin ya, sudah nggak sadar, kita sudah sering pakai GoPassport ya. Iya, karena udah GoPassport sekarang. Ya, Tadi saya coba buka, memang katanya udah expired. Saya kira karena aplikasi yang saya punya ya, jadi laptop. Ya, itu sudah expired, sudah ada yang baru ya. Jadi versi 791 ya. Namun itu hanya untuk perubahan, tidak untuk pembuatan yang baru. Begitu. Untuk perubahan ya. Jadi proposal perubahan multi-link assurance, multi-link assurance, new multi-link, multi-link premier multi-link, itu semua hanya untuk perubahan di komputer, di laptop. Nah, selanjutnya kita tetap menggunakan GoPassport yang ada di aplikasi ya. Iya. Oke, baiklah teman-teman, saya kembalikan ke Ciko. Mudah-mudahan kita belajar banyak hari ini. Yang penting teman-teman di rumah testing ya, tes buat terutama agen-agen yang baru atau agen-agen yang mungkin masih jarang gunakan. Anda harus gunakan, tes saja, tes buat aja. Ketemu dengan teman, mana tahu nih testing mereka tertarik dan closing ya. Oke. Terima kasih Pak Heri. Yunita. Terima kasih Pak Heri atas kata-kata pengantar ya, sekaligus penutupan untuk sesi ini ya. Jadi terima kasih juga Cici Yunita yang baik hati ya, sudah mengantarkan presentasi ini dengan begitu baik ya. Jadi teman-teman ya, dimanapun Anda berada ya, supaya bisnis kita lebih praktis ya, apapun yang kita kerjakan bisa lebih cepat ya, cepat proses, cepat issue. Nah, seperti kata Pak Heri tadi, Anda tes saja. Nah, bagaimana supaya Fasi tahu? Anda sekarang Anda tes, Anda cari 12 aplikasi, 12 orang ya, 12 nasabah. Anda tes pakai 12 orang. Pasti udah Fasi. Ya, jadi tes saja ya. Nah, teman-teman, saya sedikit bercanda ya. Jadi artinya ya motivasi kita lah cari 12 orang tes ya. Jadi tes beneran ya. Iya, tes beneran. Tapi ya kalau mau tes untuk melihat range premi gitu kan bisa langsung dipraktekkan di sini juga bisa ya. Bisa juga ya. Terus tadi saya lupa menyampaikan untuk
tombol sinkronisasi ini untuk kita tiap bulan itu mesti refresh GoPassport ini. Jadi kita mesti klik Ya, benar. sinkronisasi. Kalau tidak disinkron, ya maka kita tidak bisa memprospek atau mengubah proposal. Jadi dia harus disinkron tiap bulan. Oke, jadi kalau memang pas kita buka GoPassport, udah muncul ini, berarti kita udah lebih dari sebulan nggak sinkron, nggak pakai. Saya baru mau mengatakan itu karena biasanya saya juga sinkron ketika reminder-nya muncul gitu. Nah, jadi memang ada update baru, ada perubahan baru. Kalau enggak, nanti itu tidak bisa akses. Teman-teman mungkin tanya leadernya, kok nggak bisa buka punya saya? Nah, coba cek di Play Store atau di aplikasinya, ada tulisan update, tekan ya. Oke. Ya. Oke. Jadi kemudian di aplikasi ini bisa kita lihat data dokumen yang sudah pernah kita ajukan sebelumnya. Jadi ini tombol aplikasi berguna untuk melihat data proposal atau pengajuan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Itu aja sih Pak Ciko. Oke. Jadi terima kasih Cici Yunita, terima kasih Pak Heri ya, dan teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu, teman-teman leader ya. Sesi kita sampai di sini, sampai ketemu di hari Senin ya. Jadi semoga teman-teman yang mengikuti ya meeting kita setiap kali itu selalu dapat hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita juga akan lebih sukses lagi di bisnis ini. Oke, sampai di sini, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye. Thank you, Yunita. Sama-sama Pak Heri. Ciko. Halo, Bu Nani. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya.